Halo. Dengan Anda informasi dan layanan analitis sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data ringkasan perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menghentikan video. Kami sarankan Anda mempertimbangkan semua indikator perusahaan yang sedang dipelajari secara rinci. Sekarang mari kita menganalisis indikator fundamental perusahaan saat ini. Establishment Labs, ticker ESTA. Ulasan ini berdasarkan informasi terkini per 27 Juni 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi Establishment Labs termasuk dalam subkategori Specialized Medical Equipment. 44 perusahaan berpartisipasi dalam penilaian. Cari tabel pesanan di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan yang diteliti adalah sebagai berikut, minus 8 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 3,4 poin. Jika Anda melihatnya secara luas, dalam kerangka seluruh pasar saham AS secara umum, kita melihat bahwa peringkat rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,8 poin. Terhadap peringkat minus 8 poin untuk Establishment Labs. Dengan membandingkan pergerakan harga saham perusahaan Establishment Labs dan perusahaan subkategori, kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Establishment Labs Holdings Inc. menunjukkan dinamika minus 8,3%. 21,7% menentang perubahan harga dalam subkategori tersebut. Kapitalisasi pasar organisasi Establishment Labs Holdings Inc. berjumlah 1,18 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori sebesar 315 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,04 miliar dolar. Kapitalisasi buku subkategori adalah 62 miliar dolar. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati Establishment Labs Holdings Inc. pada subkategori dalam hal penilaian kapitalisasi pasar adalah 0,375%. Kapitalisasi nilai buku adalah 0,061%. Penilaian pangsa pasar organisasi dan kapitalisasi neraca dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Kewajiban utang organisasi berjumlah 0,22 miliar dolar. Rasio utang terhadap nilai buku adalah 585% dari modal. Peringkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan antara nilai saham perusahaan dengan keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 86,8. Penilaian rasio harga pasar terhadap laba dibandingkan dengan organisasi dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir minus 89 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator proyeksi laba masa depan dibandingkan dengan subkategori buruk, minus 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 6,9. Rata-rata untuk subkategori adalah 6,1. Evaluasi rasio nilai pasar saham terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori lumayan, 0 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 170 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator volume penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori buruk, minus 1 poin. Marin penjualan minus 52,4%, dengan rata-rata 7,1% dalam subkategori. Evaluasi profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan dalam subkategori tersebut adalah 0,664%. Jumlah ini 77% lebih banyak dari pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah kapitalisasi pasar per karyawan perusahaan adalah $1.160.000. Dan untuk subkategori $2.053.000. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Jumlah laba per individu karyawan perusahaan adalah minus $87,500. Rata-rata dalam subkategori $23,700. Evaluasi laba per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori tolet minus 0,5 poin. Porsi pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $167.000. Subkategori $334.000. Evaluasi volume penjualan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori lumayan minus 0,5 poin. Posisi short saham adalah 16,2% dibandingkan dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 3%. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 64% untuk perusahaan Establishment Labs. Sedangkan pada subkategori level ini sekitar 58%. Harga saham perusahaan saat ini sekitar $40,83. Estimasi harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $54,49. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik dari sistem referensi musim ini, Guru Markets. Akses ke tabel pesanan sepenuhnya gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis Establishment Labs Holdings Inc. Sistem informasi dan referensi untuk evaluasi stok Guru Markets sebuah keputusan telah dibuat. Buka perdagangan jual pada $40,84. Pesanan dibuka karena perusahaan memiliki valuasi yang agak rendah. Organisasi tersebut dinilai menggunakan metodologi penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 22,74. Stop loss ditetapkan pada 58,94. Jika order tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis berdasarkan hasil perdagangan bursa pada tanggal 27 Juli 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, GMAD, adalah order beli utama. Video untuk pesanan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Ketika salah satu order ditutup, order utama atau order penyeimbang. Pesanan sebaliknya ditutup pada harga sebenarnya. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets.